Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurul Huda Fitriani, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia di SD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelompok 2 dan 5 orang teman saya, yaitu Bahriah, Dea Retnoulandari, Marlia Kurniawati, Salsabila Nur Kamilia, dan Titing Absari, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian dan Teori Belajar Bahasa. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi teori dan definisi belajar. Definisi teori. Teori berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologi berarti memandang, memperhatikan pertunjukan. Sedangkan secara terminologi, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa, kejadian yang sebenarnya, serta bisa didefinisikan sebagai pendapat, cara atau aturan untuk melakukan sesuatu. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Definisi belajar. Secara umum, kegiatan belajar adalah suatu proses kegiatan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak bisa menjadi bisa secara optimal. Belajar juga merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Arti dari disengaja, sebenarnya proses belajar timbul karena ada suatu niatan. Sedangkan perubahan itu, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil, dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut adalah perubahan yang timbul karena adanya pengalaman dan latihan. Jadi, belajar bukanlah suatu hasil, akan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan menuntut ilmu. Ini saya akan melanjutkan materi, yaitu yang bagian C, definisi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dihasilkan alat ucap manusia yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Secara umum, bahasa didefinisikan sebagai lambang. Bahasa secara umum dalam keilmuan dapat dipahami sebagai susunan yang teratur, berpola, membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahasa memiliki sifat yang teratur, berpola, memiliki makna dan fungsi. Sistematis diarti pula bahwa bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun acak. Karenanya, sebagai sebuah sistem bahasa juga sintetik. Sistematik atau sistematis maksudnya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi juga terdiri atas sub-subsistem atau sistem bawahan. A. Pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama,
Harimurti Keridaklaksana 1985 12 menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Dan yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2001 88, bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang ketiga, menurut Vineo Sairo, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbiter, yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Selanjutnya yang keempat, menurut Carroll, bahasa merupakan sistem bunyi atau urutan bunyi vokal yang terstruktur yang digunakan atau dapat digunakan dalam komunikasi internasional oleh kelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa dan proses yang terdapat di sekitar manusia. Untuk yang kelima, menurut IGN, Oka, dan Suparno, bahasa dan sistem lambang bunyi oral yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok manusia atau masyarakat sebagai alat komunikasi. Bacakan yang bagian D, pengertian teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa adalah gagasan-gagasan tentang perolehan bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung tentang berbagai macam teori mengenai belajar bahasa. Ada banyak sekali teori mengenai belajar bahasa. Di antaranya adalah teori belajar behaviorisme, nativisme, kognitivisme, fungsional, konstruktivisme, humanisme, dan sibernetik. 1. Teori behaviorisme. John B. Watson mengemukakan sebuah teori konspirasi mengenai sebuah teori belajar manusia. 2. Teori nativisme atau mentalistik. Berbeda dengan kaum behavioristik, kaum nativisme atau mentalistik berpendapat bahwa perolehan bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. 3. Teori kognitivisme. Jika pendekatan kaum behavioristik bersifat empiris, maka pendekatan yang dianut golongan kognitivis lebih bersifat rasionalis. Saya ingin menjelaskan tentang teori fungsional, yaitu interaksions. Bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Yang kedua, teori konstruktivisme. Beberapa tokoh ahli konstruktivisme Jean Piaget dan Leo Vygotsky menyatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu, untuk mempelajari, memperoleh bahasa pertama dan kedua. Yang ketiga, teori humanisme. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Kesimpulan 1. Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. 2. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku
yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. 3. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dihasilkan alat ucap manusia yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri secara umum. Bahasa didefinisikan sebagai lambang. Thanks for watching.